Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Heri. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama tempat dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Fatimah adalah seorang wanita muda yang hidup sederhana di Desa Pelangi, sebuah desa kecil di kaki gunung yang dikelilingi sawah hijau dan pohon-pohon rindang. Sejak kecil, Fatimah dikenal sebagai anak yang cekatan dan penuh kasih. Namun, kemiskinan yang mendera keluarganya membuatnya memendam harapan besar untuk membawa perubahan. Setiap sore, Fatimah sering duduk di tepi sungai sambil merenung, memikirkan bagaimana ia bisa membantu keluarganya keluar dari jerat kemiskinan. Tawaran menjadi TKW di Timur Tengah datang melalui seorang tetangganya yang telah lebih dulu sukses bekerja di sana. Walau berat meninggalkan tanah kelahirannya, Fatimah merasa ini adalah kesempatan emas yang tak boleh ia sia-siakan. Namun, Fatimah bukanlah gadis biasa. Dalam darahnya mengalir warisan ilmu kejawen dari nenek buyutnya, Nyai Suryani, yang dikenal sebagai penjaga tradisi spiritual desa. Meskipun ia jarang menggunakan ilmu itu, Fatimah tahu bahwa kekuatan batin ini suatu saat akan membantunya. Malam sebelum keberangkatannya, Fatimah duduk di beranda bersama ibunya. Wajah sang ibu tampak letih, namun senyumnya tetap terukir untuk menyembunyikan kekhawatirannya. "Fatimah, jangan lupakan asal-usulmu. Apapun yang terjadi, jangan sampai kamu lupa jalan pulang," ujar ibunya sambil menggenggam tangan Fatimah erat. Dengan mata berkaca-kaca, Fatimah mengangguk. Ia tahu betapa besar harapan ibunya. Sebagai anak sulung, ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk mengangkat derajat keluarganya. "Ibu, aku janji. Aku akan membuat ibu dan bapak bangga," jawab Fatimah dengan suara yang bergetar. Di malam yang sama, sebelum tidur, Fatimah melakukan meditasi singkat seperti yang diajarkan nenek buyutnya. Ia memohon perlindungan kepada leluhur dan bersumpah untuk tetap teguh menjaga martabat keluarganya. Dalam diam, ia merasakan energi hangat yang merasuk ke dalam dirinya, seolah leluhurnya mendengar doa itu. Pagi yang cerah di Desa Pelangi berubah menjadi penuh haru ketika Fatimah berpamitan. Aminah, adiknya yang masih kecil, memeluk erat tubuh kakaknya sambil menangis. "Kakak jangan pergi terlalu lama, ya, isaknya." Fatimah hanya bisa tersenyum sambil menenangkan hati adiknya, meski hatinya sendiri terasa berat. Pak Rahman, ayah Fatimah, menatap putrinya dengan pandangan penuh harap dan doa. "Ingat, nak, jadilah orang yang jujur dan jangan sampai melupakan ibadahmu. Dimanapun kamu berada, Tuhan selalu bersamamu," pesan sang ayah sebelum memeluknya dengan erat. Mobil jemputan yang akan membawanya ke bandara tiba. Fatimah melangkah masuk dengan hati bercampur aduk antara sedih, cemas, dan semangat. Ia menatap desa tercintanya untuk terakhir kali sebelum mobil melaju menjauh. "Aku pasti kembali," bisiknya dalam hati. Perjalanan menuju Timur Tengah terasa sangat panjang bagi Fatimah. Ini adalah pertama kalinya ia naik pesawat, dan rasa cemas tak pernah benar-benar meninggalkannya. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap segala sesuatu berjalan lancar. Di tengah perjalanan, ia teringat ajaran nenek buyutnya tentang pentingnya menjaga keseimbangan batin dalam situasi apapun. Fatimah memejamkan mata dan mengatur napas, mencoba menenangkan dirinya. Dalam keheningan, ia merasakan kehadiran energi leluhurnya yang seolah memberi kekuatan. Sesampainya di bandara negara tujuan, Fatimah merasa kagum sekaligus asing dengan suasana baru ini. Udara panas dan deru bahasa yang belum ia mengerti menyambutnya. Meski takut, ia tahu bahwa langkah ini adalah awal dari perjuangannya. Saat Fatimah tiba di bandara negara tujuan, ia melihat seorang pria berbadan tegap dengan wajah kaku yang memegang papan nama bertuliskan, "Ji Fatimah." Pria itu memperkenalkan diri sebagai Hakam, agen yang mengurus para pekerja migran. Dengan suara tegas, Hakam menginstruksikan Fatimah untuk mengikuti langkahnya tanpa banyak bertanya. Di dalam mobil yang membawanya ke tempat penampungan sementara, Hakam menjelaskan berbagai aturan kerja di negara tersebut. "Di sini, kamu harus patuh pada majikan. Jangan melawan atau membuat masalah," katanya. Meskipun nada bicaranya dingin, Fatimah mencoba menyimak dengan tenang, menahan ketidaknyamanannya. Fatimah merasa cemas ketika mendengar cerita Hakam tentang pekerja lain yang gagal memenuhi harapan majikan. Namun, ia menenangkan hatinya. Dalam perjalanan itu,
ia memegang kalung kecil pemberian ibunya dan melafalkan doa, berharap kekuatan batinnya mampu melindungi dirinya dari hal buruk. Keesokan harinya, Fatimah dibawa ke rumah majikannya. Bangunan besar dengan gerbang besi tinggi berdiri megah di depan matanya. Rumah itu milik pasangan kaya, Tuan Karim dan Nyonya Zainab. Meski terkesan mewah, Fatimah merasa ada hawa dingin yang menyelimuti tempat itu, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik kemewahannya. Zainab, wanita anggun dengan riasan tebal, menyambut Fatimah dengan senyum yang terasa dipaksakan. Sementara Karim, pria dengan sikap dingin dan jarang bicara, hanya mengangguk singkat. Tanpa basa-basi, Zainab langsung memberikan daftar pekerjaan kepada Fatimah, dari membersihkan rumah hingga mengurus anak-anak mereka yang jarang terlihat. Hari pertama Fatimah di rumah itu penuh dengan pekerjaan yang melelahkan. Ia mulai dari membersihkan lantai marmer hingga mencuci pakaian yang menumpuk. Meski tubuhnya terasa letih, Fatimah terus bekerja tanpa mengeluh. Ia hanya berharap dapat menyesuaikan diri dan memberikan yang terbaik demi keluarganya di Desa Pelangi. Hari-hari awal bekerja di rumah besar itu terasa sangat berat bagi Fatimah. Pekerjaan seolah tak pernah selesai, dan tuntutan Zainab semakin hari semakin keras. Fatimah harus bangun sebelum matahari terbit untuk memasak, membersihkan rumah, dan mengurus kebun kecil di halaman belakang. Tidak ada waktu istirahat yang cukup untuknya. Saat pekerjaannya selesai di malam hari, Fatimah hanya bisa berbaring di lantai kamar kecil di belakang dapur, sambil memijat kakinya yang pegal. Meski begitu, ia terus mencoba bersabar dan tetap kuat demi keluarga yang menunggunya di rumah. Pada suatu malam, rasa lelah Fatimah mencapai puncaknya. Ia memejamkan mata dan mencoba bermeditasi, seperti yang diajarkan nenek buyutnya. Dalam meditasi itu, ia merasakan energi hangat yang menenangkan hatinya, seolah leluhurnya memberikan dukungan dari jauh. Dengan kekuatan ini, Fatimah merasa mampu menghadapi apapun yang akan datang. Semakin lama, Zainab menunjukkan sifat aslinya. Wanita itu sering marah tanpa alasan jelas, memaki Fatimah jika pekerjaan rumah tidak sempurna menurut standarnya. Suara bentakan Zainab kini menjadi hal yang biasa terdengar di rumah megah itu, membuat Fatimah semakin merasa kecil dan tak berdaya. Di sisi lain, Karim bersikap acuh. Ia jarang berbicara, bahkan tak pernah menegur istrinya atas perlakuannya terhadap Fatimah. Sekali waktu, Fatimah mencoba meminta bantuan Karim ketika Zainab menyalahkan dirinya atas hal yang bukan kesalahannya. Namun, Karim hanya melirik sekilas, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketidakadilan itu membuat Fatimah sering teringat pesan ibunya tentang menjaga martabat. Meski perlakuan Zainab semakin kasar, ia menolak membalas atau melawan. Sebaliknya, ia mulai menggunakan kekuatan batinnya untuk menenangkan hati. Dalam kesendirian malam, Fatimah memanggil kekuatan leluhurnya, meminta perlindungan dan petunjuk. Suatu pagi, Zainab kehilangan gelang berlian kesayangannya. Tanpa menyelidiki lebih jauh, ia langsung menuduh Fatimah mencurinya. "Hanya kamu yang ada di rumah ini." "Mana gelangku?" diteriak Zainab dengan wajah penuh amarah. Fatimah terkejut dan mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang gelang itu. Namun, Zainab tidak mau mendengar. Dengan suara lantang, ia memanggil Karim dan meminta Fatimah dihukum. Karim hanya mengangguk pelan, seolah enggan terlibat lebih jauh. "Sudah cukup, Zainab. Jangan terlalu keras," katanya singkat sebelum meninggalkan ruangan, membuat Fatimah merasa semakin terpojok. Hati Fatimah hancur. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya memberikan keadilan. Dalam hatinya, ia memanggil nenek buyutnya, memohon petunjuk atas apa yang terjadi. Dalam keheningan, Fatimah merasa energi batinnya bergetar, seolah memberi isyarat bahwa ini baru awal dari cobaan besar. Sebagai hukuman, Zainab memerintahkan Fatimah dikurung di ruang kecil di lantai bawah, tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan barang-barang tak terpakai. Ruangan itu gelap dan lembab, dengan bau apek yang menusuk. Pintu besi berat menutup rapat, menyisakan Fatimah sendirian dalam kegelapan. Meski tubuhnya menggigil, hati Fatimah tidak sepenuhnya gentar. Ia tahu bahwa ia tidak bersalah dan bahwa tuduhan ini hanyalah ujian lain dalam hidupnya. Dalam kegelapan, ia duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai bermeditasi. Ia memanggil kekuatan leluhur yang diwariskan kepadanya, berharap mendapatkan petunjuk untuk menghadapi situasi ini. Dalam keheningan meditasi, Fatimah melihat bayangan samar nenek buyutnya. "Cucuku, jangan takut. Kegelapan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari jalan yang akan membuka kebenaran." Suara itu bergema di benaknya. Merasa dikuatkan oleh pesan itu, Fatimah bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan menyerah sampai kebenaran terungkap. Dalam kegelapan ruang bawah tanah,
Fatimah merasakan keputusasaan yang luar biasa. Tubuhnya menggigil karena dingin, sementara perasaan tertuduh tanpa bukti terus menghantui pikirannya. Namun, ia tahu hanya ada satu tempat ia bisa berlindung, kepada Allah. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Fatimah bersujud di lantai yang lembab, melantunkan doa penuh harap. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui kebenaran. Aku berserah diri kepada Mu. Berikan aku kekuatan untuk menghadapi cobaan ini, bisiknya lirih. Dalam setiap doa, Fatimah merasa energi batinnya menyatu dengan kekuatan ilahi. Ia percaya bahwa pertolongan akan datang, meski jalannya belum terlihat. Ketika malam semakin larut, Fatimah memejamkan mata dan masuk ke dalam meditasi. Ia memanggil leluhurnya, meminta petunjuk. Dalam keheningan, bayangan nenek buyutnya muncul kembali. Cucuku, sabarlah. Keadilan akan datang, dan mereka yang bersalah akan menerima balasannya. Suara lembut itu menguatkan hatinya, membuatnya yakin untuk tetap tegar. Keesokan harinya, Fatimah digiring keluar dari ruang bawah tanah oleh Hakam, agen yang dulunya membawanya ke negara ini. Ia dibawa ke depan pengadilan lokal, di mana tuduhan Zainab telah diterima tanpa pembelaan memadai. Pengadilan sepihak itu menjatuhkan hukuman cambuk di depan umum sebagai bentuk hukuman atas tuduhan pencurian. Fatimah merasa hatinya hancur mendengar putusan tersebut. Meski tidak bersalah, ia tak memiliki kuasa untuk membela diri. Hakam hanya menunduk tanpa memberikan bantuan apapun, sementara Zainab duduk dengan ekspresi puas, menyaksikan kejatuhan Fatimah. Hari eksekusi tiba. Fatimah digiring ke lapangan kota, di mana kerumunan sudah berkumpul. Rasa takut menguasai dirinya, namun ia terus melantunkan doa dalam hati, memohon perlindungan Allah. Ya Rab, hanya Engkau yang bisa membuktikan kebenaran ini, bisiknya, menguatkan dirinya di tengah rasa cemas yang menggerogoti. Saat cambukan pertama mendarat di tubuh Fatimah, suara keras terdengar, namun tidak ada luka yang terlihat. Algojo terdiam sejenak, terkejut melihat Fatimah tetap berdiri tegak. Kerumunan mulai berbisik, dan suasana menjadi tegang. Ini tidak mungkin, kata Algojo itu dengan bingung, sebelum mencoba lagi. Cambukan kedua dan ketiga kembali mendarat, namun hasilnya sama. Fatimah tetap tidak terluka, bahkan tidak mengeluarkan satu jeritan pun. Kerumunan semakin heboh, sebagian mulai berseru bahwa ini adalah tanda kebesaran Allah. Fatimah, meski tubuhnya terasa berat, tetap berdiri dengan tenang. Ia tahu ini adalah jawaban dari doanya. Keajaiban ini membuat Zainab terdiam. Wajahnya yang semula penuh kepuasan berubah menjadi pucat. Bahkan Karim, yang biasanya dingin, mulai terlihat gelisah. Di tengah kekacauan itu, seorang ulama tua bernama Sheikh Umar maju ke depan, meminta eksekusi dihentikan. Ini adalah tanda dari Allah. Kita harus menyelidiki kebenaran kasus ini lebih dalam, katanya dengan suara penuh wibawa. Sheikh Umar adalah seorang ulama yang dihormati di kota itu. Ia berdiri di tengah lapangan dengan tangan terangkat, meminta perhatian semua orang. Hukum tidak boleh dijalankan tanpa keadilan. Keajaiban ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam tuduhan ini, katanya. Suaranya yang tegas membuat kerumunan terdiam. Fatimah, yang sudah hampir kehilangan harapan, merasa ada cahaya baru yang muncul. Sheikh Umar memerintahkan agar hukuman dihentikan, dan pengadilan diminta meninjau ulang kasus ini. Ia juga menegur Zainab secara langsung. Apakah Anda benar-benar yakin bahwa Fatimah bersalah? Atau ini hanya asumsi tanpa bukti? Tanyanya dengan tajam. Zainab, yang biasanya begitu percaya diri, hanya terdiam. Sementara itu, Karim tampak mulai ragu, wajahnya menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Sheikh Umar mengambil alih situasi dan memerintahkan penyelidikan lebih lanjut, menyatakan bahwa kebenaran harus ditegakkan demi keadilan. Setelah Sheikh Umar mendesak pengadilan untuk menyelidiki ulang kasus ini, rumah Zainab dan Karim diperiksa lebih teliti. Seorang petugas menemukan gelang berlian yang hilang terselip di bawah sofa di ruang tamu. Penemuan itu membuat Zainab tidak dapat mengelak lagi. Wajahnya memerah, antara malu dan marah, saat kebenaran itu terungkap. Sheikh Umar menatap Zainab dengan tajam. Ini adalah bukti bahwa tuduhan Anda salah. Anda telah mencemarkan nama baik seorang pekerja yang hanya berusaha mencari nafkah. Allah telah menunjukkan kebenarannya, ujarnya dengan suara berwibawa. Suasana lapangan yang sebelumnya tegang berubah menjadi riuh. Warga mulai mencibir Zainab atas fitnahnya terhadap Fatimah. Fatimah, yang masih berdiri dengan tubuh gemetar, merasa air mata mengalir di pipinya. Namun, kali ini bukan air mata kesedihan,
melainkan rasa syukur. Ia berdoa dalam hati, mengucapkan terima kasih kepada Allah dan leluhurnya yang membimbingnya melewati cobaan berat ini. Karim akhirnya maju ke depan kerumunan. Dengan suara berat, ia mengakui bahwa Fatimah tidak bersalah. Kami salah telah menuduhmu, Fatimah. Aku meminta maaf atas perlakuan kami selama ini, katanya, suaranya terdengar tulus meskipun ia menundukkan kepala. Zainab, yang masih dalam keadaan syok, hanya mampu berdiri diam. Perlahan, ia juga membuka mulut. Maafkan aku, Fatimah. Aku terlalu cepat menuduhmu, katanya dengan suara bergetar. Namun, permintaan maaf itu terasa hampa di telinga Fatimah, mengingat betapa dalam luka yang telah mereka torehkan. Meski berat, Fatimah memutuskan untuk memaafkan mereka. Saya hanya ingin kebenaran terungkap. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, jawabnya pelan. Kerumunan bersorak mendukung Fatimah, sementara Zainab dan Karim harus menanggung malu di depan umum. Setelah kejadian itu, Fatimah memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Ia merasa sudah tidak ada lagi yang bisa ia harapkan dari bekerja di rumah majikan yang penuh kebohongan itu. Meski agennya, Hakam, menawarkan pekerjaan baru, Fatimah menolak. Ia hanya ingin kembali ke desa Pelangi dan memulai hidup baru. Perjalanan pulang ke tanah air dipenuhi rasa lega sekaligus luka yang masih membekas. Meski fisiknya selamat, batinnya terluka karena perlakuan yang ia terima selama bekerja. Namun, ia merasa lebih kuat dan tegar. Ia tahu bahwa kekuatannya, baik dari Allah maupun ilmu kejawen yang diwarisi leluhurnya, telah membantunya melalui badai itu. Saat pesawat mendarat di Indonesia, Fatimah menghela napas panjang. Ia melangkah keluar dengan tekad baru. Desa Pelangi menunggunya, dan ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk memulai kehidupan baru, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Di Desa Pelangi, Fatimah kembali berkumpul dengan keluarganya. Tangis bahagia pecah ketika ia memeluk ibunya, ayahnya, dan adiknya Aminah. Aku sudah kembali, Aku selamat, katanya dengan suara bergetar. Ibunya hanya bisa menangis dan bersyukur melihat putrinya kembali dengan selamat. Fatimah mulai membangun kehidupan baru dengan bekerja di toko kecil milik keluarganya. Ia merasa jauh lebih tenang di kampung halaman, meski penghasilannya tidak sebanyak saat bekerja di luar negeri. Baginya, kedamaian dan kebersamaan dengan keluarga jauh lebih berharga. Meski luka batin masih terasa, Fatimah mencoba bangkit. Ia memanfaatkan ilmu kejawen yang diwarisi nenek buyutnya untuk membantu orang-orang di desa yang membutuhkan bimbingan spiritual. Perlahan, ia menemukan makna baru dalam hidupnya dan merasa lebih damai. Di negara Timur Tengah, kehidupan Zainab dan Karim mulai berubah. Tuduhan palsu terhadap Fatimah menyebar ke lingkungan sosial mereka, membuat pasangan itu kehilangan kepercayaan dari orang-orang sekitar. Karim, yang sebelumnya sukses dalam bisnis, mulai kehilangan rekan kerja dan klien. Hutang yang menumpuk membuat mereka terpaksa menjual rumah besar mereka. Zainab, yang terbiasa hidup mewah, harus menghadapi kenyataan pahit tinggal di rumah yang jauh lebih sederhana. Kehidupan mereka yang dulu gemerlap berubah menjadi penuh kesulitan. Beberapa teman dekat mereka yang dulu selalu hadir kini menjauh. Zainab mulai menyadari bahwa kesombongan dan sifat buruknya telah membawa kehancuran pada keluarganya. Namun, rasa bersalah yang ia pendam semakin menghantuinya, membuat tidurnya tidak lagi tenang. Zainab tidak bisa melupakan wajah Fatimah saat diperlakukan tidak adil. Setiap malam, bayangan itu terus menghantuinya. Dalam tidurnya, ia sering bermimpi tentang cambukan yang tidak melukai Fatimah, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Semua ini salahku, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia mulai merenungkan semua perbuatannya selama ini, menyadari betapa kejam ia telah memperlakukan orang lain. Namun, penyesalan itu datang terlambat, karena Fatimah sudah tidak ada di sisinya untuk mendengar permintaan maaf yang sebenarnya. Zainab mencoba mencari pengampunan dengan berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya. Namun, rasa bersalahnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia menyadari bahwa karma telah bekerja, dan ia harus menanggung beban ini seumur hidupnya. Dengan tabungan yang tersisa dari pengalamannya bekerja di luar negeri, Fatimah memulai usaha kecil di desanya. Ia membuka warung makan sederhana di pinggir jalan utama Desa Pelangi. Masakan rumahan khas Jawa menjadi daya tarik utama warung tersebut. Dukungan keluarga dan tetangga membuat usahanya berkembang perlahan namun pasti. Setiap pagi, Fatimah bangun lebih awal untuk memasak dan menyiapkan warungnya. Kehangatan masakannya menarik banyak pelanggan, tidak hanya dari warga desa tetapi juga dari para pelintas jalan. Kegigihannya mulai membuahkan hasil,
dan warungnya menjadi sumber penghidupan yang cukup untuk keluarga. Meski sibuk, Fatimah tidak pernah melupakan momen untuk berbagi. Ia sering memberikan makanan kepada anak-anak yatim di desa atau membantu tetangga yang membutuhkan. Usahanya menjadi bukti bahwa hidup sederhana dengan hati yang lapang membawa kebahagiaan sejati. Dalam kesibukannya, Fatimah sering merenungkan perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa penderitaan yang pernah ia alami di negeri orang telah memberinya kekuatan baru. Ketidakadilan yang ia terima mengajarkan arti kesabaran, keteguhan, dan pentingnya berserah kepada Tuhan. Ia juga semakin menghargai keluarganya yang selalu menjadi tempatnya kembali. Trauma yang dulu menghantuinya mulai memudar, digantikan oleh rasa syukur atas kehidupan baru yang sedang ia bangun. Ia percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah untuk mendidik dan memperkuatnya. Fatimah bahkan menggunakan pengalaman pahitnya untuk memberikan nasihat kepada para pemuda desa yang ingin merantau. Ia selalu mengingatkan mereka untuk berhati-hati dan tidak menyerah pada situasi sulit. Baginya, berbagi pengalaman adalah cara untuk mencegah orang lain mengalami hal yang sama. Sementara itu, di negeri yang jauh, Karim jatuh sakit parah. Tubuhnya yang dulu gagah kini melemah, dan pikirannya terus dihantui oleh kesalahan yang ia perbuat terhadap Fatimah. Setiap malam, ia terbangun dari mimpi buruk tentang cambuk yang tidak melukai Fatimah, sebuah pengingat akan keajaiban yang menunjukkan kesalahannya. Hidupnya yang dulu penuh kemewahan kini berubah drastis. Kehilangan rumah besar, rekan bisnis, dan reputasi membuat Karim merasa tidak berdaya. Meski Zainab telah mencoba memperbaiki diri, Karim sulit untuk menerima kenyataan bahwa semua yang mereka miliki hancur karena kesombongan dan keegoisan mereka. Rasa bersalah yang dalam membuat kesehatannya semakin memburuk. Ia hanya bisa berharap bahwa dengan sisa hidupnya, ia dapat menemukan cara untuk menebus dosa-dosanya, meski tahu bahwa waktu tidak bisa diputar kembali. Zainab, di sisi lain, menunjukkan perubahan besar dalam hidupnya. Setelah kepulangannya dari desa Pelangi, ia berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pengalaman pahitnya mengajarkannya tentang pentingnya kerendahan hati dan menghormati orang lain, apapun latar belakang mereka. Ia mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu para pekerja migran yang menghadapi kesulitan seperti yang pernah dialami Fatimah. Zainab juga membuka pusat pelatihan bagi para wanita muda agar mereka memiliki keterampilan sebelum bekerja di luar negeri. Ini menjadi caranya untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Meski begitu, rasa bersalah terhadap Fatimah tetap ada. Namun, Zainab memilih untuk menjadikan rasa bersalah itu sebagai motivasi untuk terus berbuat baik. Ia berharap bahwa perubahan dirinya akan menjadi bukti bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Fatimah menatap masa depannya dengan penuh harapan. Ia percaya bahwa setiap penderitaan yang ia alami adalah bagian dari perjalanan menuju cahaya. Pengalaman hidupnya mengajarkannya untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan menjadi lebih kuat. Usaha warungnya berkembang, dan Fatimah mulai mempekerjakan beberapa tetangga untuk membantu. Ia bahkan merencanakan untuk membuka cabang kecil di desa sebelah. Kegigihannya menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa Pelangi. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Fatimah melangkah maju. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi ia percaya bahwa dengan keimanan dan kerja keras, setiap rintangan dapat dilalui. Baginya, perjalanan hidupnya adalah bukti nyata bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi hambanya yang bersabar.